yang digelar Kamis 8 Juli 2021, DPRD Kabupaten Parigi Motong mempertanyakan konsistensi Pemda terhadap rekomendasi BPK terkait temuan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Motong mempertanyakan konsistensi Pemda terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rapat Badan Anggaran yang digelar Kamis 8 Juli 2021, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi temuan anggaran. Berdasarkan laporan hasil audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Diketahui dalam rapat Badan Anggaran tersebut terungkap 3 temuan yang menjadi pembahasan pokok, yaitu temuan terhadap kelebihan pembayaran pegawai, kelebihan pembayaran terhadap pembangunan, dan 5 paket pekerjaan jalan, serta temuan terhadap penggunaan dana COVID-19. Fadli, anggota legislatif Partai PKS, juga menyangga dan mempertegas catatan hasil audit BPK terkait dengan kelebihan penggunaan anggaran COVID-19. Di mana besaran insentif yang dibayarkan itu sebesar kurang lebih 6,8 miliar besaran insentif yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan, yang besaran alokasi yang tersedia itu kurang lebih 70 M. Jadi insentif itu 6,8 yang terbayarkan. Tetapi yang aneh pada kasus ini adalah kelebihan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan epidemi kasuistis COVID yang terjadi pada tahun 2020. Artinya antara tenaga yang dibutuhkan dengan tenaga yang di-SK-kan itu terjadi kesenjangan, yang justru kesenjangannya itu adalah lebih. Nah, saya ingin bertanya pola pengangkatan tenaga medis yang khusus menangani COVID ini, bagaimana polanya sampai terjadi kelebihan pegawai di sana? Nah, apakah polanya ini didasarkan pada kebutuhan? Kan sudah jelas tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, saya justru kalau berpemikiran sederhana, jangan-jangan ini pola pengangkatan ini berebut ini. Artinya berebut masuk ke tenaga penanganan COVID, walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga, sehingga menyebabkan kelebihan pegawai di sana. Tidak lagi mempertimbangkan hal-hal lain, sehingga serapan anggaran atau belanja anggaran di sektor insentif ini sangat besar, untuk sampai 6,8. Ini baru satu item dari belanja penanganan COVID di tahun 2020. Tapi memang saya ingin meminta pernyataan jawaban mengenai bagaimana sebenarnya pola yang dilakukan pemerintah dalam hal mengangkat atau meng-SK-kan tenaga medis yang dibutuhkan dalam penanganan COVID sampai terjadi temuan kelebihan pegawai. Nah, kenapa tidak ada jalur birokrasi lain yang dibuat seperti lalu lintas ada perempatannya? Ini kan satu jalur ini ceritanya. Terima kasih. Nampak seorang anggota legislatif yang menyanggah dan mempertegas catatan hasil BPK terkait penggunaan anggaran COVID-19. Setelah melayangkan beberapa pertanyaan, Lely Pariani yang juga berstatus sebagai anggota legislatif Kabupaten Parigi Motong turut meminta konsistensi pemerintah daerah terkait hal tersebut. Gaji yang ada kelebihan itu dengan adanya nilai totalnya 27 sekian itu, apakah dari sistem setelah hasil selesai pemeriksaan ini sudah ada informasi kalau kita kaitkan dengan instruksi BPK untuk Bupati untuk menyerapi semua OPD-OPD terkait ini sudah dijalankan atau belum? Nah, yang kita ragukan ini akan biar bagaimanapun akan menyangkut silpa nanti pada APBD perubahan ini. Nah, itu yang kita pertanyakan. Apalagi di bawahnya sudah terjelas tertulis Bupati Parigi Motong antara lain memerintahkan kepada OPD. Nah, itu yang kita pertanyakan sekarang ini saya pribadi. Apakah saudara Bupati sudah menginstruksikan setelah selesai pemeriksaan RHP ini dengan apa yang disebutkan dan tertulis di sini? Satu, mungkin seperti yang Pak Yusril bilang, sampaikan mungkin ada bersifat administrasi tadi disampaikan.
terus sudah terselesaikan sekian persen. Nah, apa kira-kira bisa kita meminta bayangan sedikit? Apakah ini semua sudah sebagian dari 60 hari harus selesai? Ini ada bayangan kira-kira sudah. DPRD meminta pemerintah daerah konsisten menanggapi rujukan rekomendasi yang dirujukan Badan Keuangan Daerah. Kita tidak biasa alami di DPR itu. Mungkin ada bukti-bukti yang bisa diperlihatkan ke kita. Ini rekomendasi karena lala-lala. Diketahui pihak eksekutif yang hadir saat rapat tersebut diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Yusrin. Akan menyelesaikan tagihan tersebut. Kemudian sanksi yang diberikan tadi kita sudah bekerja sama dengan, atau dalam hal ini Pemda akan memberikan sanksi tidak menaikkan pangkat ketika belum menyelesaikan temuan tersebut, menunda setiap pengurusan yang berurusan dengan kepegawaian akan ditunda. Ketika dia naik pangkat, naik berkala, itu akan tertunda. Itu akan menjadi salah satu sanksi. Kemudian nanti ke depan setelah tidak lagi 60 hari ini tidak lanjuti, kami akan di PKD tagih, kalau belum selesai naik ke majelis. Di majelis itu kami akan sidang dan dia akan punya kewajiban memberikan jaminan ketika dia belum selesaikan. Itu nanti Pak kelanjutannya. Memang kita mulai 2 tahun ini sudah aktif majelisnya. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi. Setelah mendengar jawaban dari pihak eksekutif, Wakil Pimpinan 2 menskorsing rapat tersebut. Rapat dengan agenda yang sama akan dilanjutkan Senin mendatang. Dari Studio Mini Serikat Warta Progresif Bambalemo 03, Kabar Saurus News melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa di berita selanjutnya.